Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat dan gembira. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pengajaran tentang kitab Injil Lukas. Kami mohon agar Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, khususnya untuk Pak Seto yang akan memberikan pengajaran, agar kami semua dapat menerima pengajaran ini dengan baik, makin memahami karya putramu di dunia ini dalam menebus dosa manusia, agar kami dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam kami mengisi hidup kami sehari-hari dengan kegiatan dan tugas-tugas kami. Engkau juga berkati mereka yang pada malam hari ini sedang menuju tempat ini untuk bergabung bersama kami, dan juga kepada peserta yang hadir secara online di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan. Doa-doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus yang memerintah dari dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pranoto. Mari Bapak Ibu kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara. Di pertemuan yang lalu kita sudah lihat bagaimana dalam Injil Lukas itu Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Kalau kita menyebut Yesus itu juru selamat, juru masak, tugasnya juru tulis, juru mudi, juru selamat, menyelamatkan. Kenapa kok perlu siapa yang perlu diselamatkan dan mengapa harus diselamatkan? Siapa yang harus diselamatkan? Manusia, orang yang berdosa kan ya. Emang kenapa kalau orang bisa dibiarin aja, nggak usah diselamatkan? Nah, kemudian apa artinya diselamatkan kalau begitu? Diselamatkan itu diapain? Dibebaskan, dibawa keluar supaya tidak dikuasai lagi oleh dosa. Terus ingat, kalau orang dibiarkan terus berdosa, ujungnya adalah upah dosa adalah orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, kalau manusia diselamatkan oleh Yesus, berarti yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh Yesus, manusia selamat. Selamat itu apa artinya? Terus, kalau udah bebas dari dosa, terus ingat kata-kata Yesus kepada penjahat itu. Kita menemukan di situ ungkapan atau gambaran Firdaus. Firdaus, ngapain di Firdaus? Ingat saja Taman Eden ya. Taman apa kebun itu? Taman, tapi biasanya taman itu isinya apa? Nah, Taman Firdaus isinya apa? Bunga-bunga sama buah-buahan. Tapi giliran nyanyi lihat kebunku malah penuh dengan bunga. Nah, yang kita perlu perhatikan di Firdaus, di Eden, itu manusia tinggal bersama dengan Allah. Jadi kalau dikatakan orang berdosa akan tinggal bersama Yesus dalam Firdaus, itu artinya akan hidup bersama dengan Dia dalam kebahagiaan yang abadi.
Nah, diselamatkan itu artinya dibebaskan dari dosa dan kematian, lalu dibawa masuk ke Firdaus, dibawa masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Sekali lagi, yang perlu diselamatkan adalah orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa malah dibiarkan oleh Yesus, nanti jadi aneh kalau melihat secara menyeluruh tujuan kedatangan Yesus ini. Nah, berkaitan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus ini, Bapak Ibu, kita akan lihat kisah sengsara menurut Lukas ya. Jadi lihat kisah sengsara menurut Lukas. Nah, sekarang begini dulu. Silahkan ke bab 19. Ini kurang lebih akan sama dengan yang di Matius dan Markus. Tapi nanti kita ya akan lihat yang istimewa di dalam Injil ini. Di 1945, Bapak Ibu lihat, Yesus mengusir para pedagang yang jualan di Bait Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 47. Lihat 47. Tiap-tiap hari yang mengajar dalam Bait Allah, terus imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha untuk membinasakan. Jadi para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Perhatikan kata membinasakan. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah, kemudian setelah itu bab 20 ayat 1 sampai dengan 7, mereka bertanya kuasa yang digunakan oleh Yesus sehingga Yesus berani mengusir para pedagang itu. Nah, Yesus nggak mau menjawab pertanyaan mereka. Lalu di ayat 9, ini lihat, Yesus menyampaikan perumpamaan yang rupanya membuat para pemuka Yahudi itu sakit hati. Lalu lihat ayat 19. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mencari jalan untuk menangkap dia saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Yang pertama, mau membinasakan. Kedua, mau menangkap Yesus. Nah, kemudian ada ini pertanyaan tentang membayar pajak. Ini sebenarnya jeratan yang dipasang untuk ya menjatuhkan Yesus, tapi Yesus tidak jatuh dalam jeratan mereka. Sekarang melompat ke ayat bab 22. Bab 22. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Ini tujuan mereka itu membunuh Yesus ya. Ini tujuan mereka. Nah, kemudian niat mereka itu mendapatkan jalan ketika lihat 22 ayat 3, Yudas mengkhianati Yesus. Lalu ayat 4, Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Habis itu terus Yesus Paskahan. Dalam rangka Paskahan itu Yesus juga mengadakan Ekaristi ya. Nah, kemudian dari tempat perjamuan sekarang lihat 22:39. 22:39. Ini Yesus berdoa di Getsemani.
dan kemudian 47 Yesus ditangkap. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Oh, sebentar. Kalau ini ke Getsemani yang Yesus ditangkap ya, ayat 52. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Tiap-tiap hari, padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. 54. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Ya, ke rumah imam besar. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dahulu. Petrusnya nggak usah dihiraukan dulu ya. Sekarang silahkan ke ayat 63. Jadi Petrus tinggalkan dulu. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, bernubuatlah, siapa yang memukul engkau? Masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Pertanyaannya, normalnya orang melakukan kesalahan, ditangkap, terus diadili kan? Nah, apakah hal yang sama berlaku ketika Yesus ditangkap? Saya sudah urutkan dari depan tadi ya. Yesus salah apa sampai kemudian mereka para pemuka agama Yahudi itu menangkap dan menghadapkan Yesus ke mahkamah agama. Salahnya Yesus apa? Tidak ada. Nggak ada. Yang ada adalah mereka punya niat untuk membinasakan, menangkap, terus membunuh Yesus. Nah, ini targetnya. Mereka mau membunuh Yesus. Tapi kan disampaikan tadi, mereka takut kepada orang banyak. Supaya pembunuhan terhadap Yesus itu tampak legal dan kemudian bisa diterima oleh orang banyak, para pemuka Yahudi tidak dipersalahkan oleh orang banyak, maka dibuatlah pembunuhan ini secara resmi gitu ya. Yesus ditangkap dulu, dihadapkan ke mahkamah agama, tuduhannya menyusul. Nah, kalau di Markus, di Matius, itu lebih jelas suasana kekacauan ketika sidang ini. Saksi-saksi palsu memberi kesaksian, tapi nggak nyambung satu dengan yang lain. Di Injil Matius dan Markus memang lebih kuat untuk urusan sidang ini ya, yang menunjukkan bagaimana Yesus tidak bersalah, Yesus ditangkap bukan karena suatu tuduhan, tapi karena kebencian para pemuka Yahudi setelah Yesus mengusir para pedagang itu. Nah, kemudian lihat ya kalimat berikutnya. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Yesus inilah yang membuat Yesus divonis. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya, mengatakan bahwa akulah dia. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Kalau Bapak Ibu amati,
Lukas dan membandingkannya dengan Markus, ya, ada bagian-bagian di Injil Markus yang tidak diceritakan Lukas ya. Saksi-saksi palsu yang naik saksi, tapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Sementara Yesus disidang, Yesus diam saja, nggak jawab, sampai kemudian imam besar sendiri yang bertanya, baru Yesus jawab. Dan persis jawaban yang diucapkan oleh Yesus inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi, pemuka Yahudi itu mendapatkan alasan untuk menjatuhkan hukuman mati. Nah, Bapak Ibu begini, ada yang nggak biasa dalam kisah pembunuhan Yesus ini ya. Yang membunuh Yesus, yang berniat, berencana untuk membunuh Yesus ini siapa saja ini tadi? Ada imam. Kemudian ada ahli Tauratnya, ada nggak tadi? Ada ya. Ahli Taurat masuk nggak ngerti kalau ada larangan jangan membunuh dalam 10 perintah? Pasti tahu. Tapi kenapa mereka melakukan pembunuhan? Nah, sekarang begini. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam 10 perintah, memang ada perintah jangan membunuh. Kurang ke kiri, Pak. Tetapi tunggu dulu. Pembunuhan itu tidak semuanya sama. Nggak dapat. Tidak semua penghilangan nyawa itu disebut membunuh dan dilarang. Misalnya, namanya perang itu membunuh apa enggak? Itu udah. Perang ya pasti membunuh. Kalau enggak membunuh, enggak dibunuh. Nah, kalau di dalam 10 perintah, bukan pembunuhan dalam perang yang dilarang. Kenapa? Bapak Ibu ada contoh banyak, ada contoh, itu bahkan ada peraturan tentang perang. Ada aturan tentang perang. Bapak Ibu boleh cek di Ulangan bab 20. Itu ada aturannya. Kalau kamu melakukan peperangan, ini yang boleh kamu lakukan, ini tidak boleh kamu lakukan. Kalau perangnya jadi atur, berarti ya perang, pembunuhan dalam perang itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Tunggu dulu satu-satu. Nih, lihat dulu, sudah ketemu memang ada hukum perang kan ya? Memang ada hukum perang di situ. Nah, pembunuhan dalam perang itu enggak dilarang. Nah, kemudian pembunuhan yang lain itu hukuman mati. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka ini. Imamat bab 24. Imamat 24. Sudah ketemu? Kalau ada orang yang menghujat Allah, maka orang itu harus dihukum mati. Bagaimana eksekusinya dilakukan? Di ayat berapa itu? Imamat 24 ayat berapa? 16. Coba lihat, diperiksa. Sudah ketemu? Orang yang menghujat Allah harus dihukum mati. Dan hukuman mati dilakukan dengan lemparan batu. Dan bayangan melempar batunya itu macam-macam ya. Bisa dibayangkan orang yang mau dieksekusi itu separuh badan ditanam, separuh badan pinggang ke bawah sudah ditimbun di tanah, baru bagian atas dilempari batu. Atau ada lubang besar, orang yang mau dieksekusi disuruh masukkan ke dalam lubang besar itu, ya udah yang menghukum mati, yang mengeksekusi tinggal menimpa batu ke orang itu. Atau
disuruh berdiri saja lalu dilempari. Tapi nanti lari kalau gitu. Nah, hukuman mati tidak dilarang. Kita bicara perjanjian lama ya, kita tidak bicara tentang gereja Katolik ya. Bicara tentang ini dalam perjanjian lama hukuman mati itu hal yang sering kali orang yang menghujat Allah dihukum mati. Bapak Ibu bisa juga mengingat hukum mata, gigi ganti gigi, ya, nyawa juga ganti nyawa. Orang yang sudah membunuh sesamanya, maka dia juga harus dibunuh. Itu hukuman yang seimbang. Nah, yang dilarang itu adalah pembunuhan kelompok atau personal yang didasari oleh rasa benci. Seseorang tidak senang, benci kepada sesamanya, lalu membunuh. Bisa dia membunuh sendirian, bisa juga mengajak orang-orang lain. Tapi pembunuhan yang ketiga inilah yang dilarang. Nah, ahli-ahli Taurat, imam kepala tidak melakukan pembunuhan yang pertama ini. Mereka mau menerapkan pembunuhan, tetapi dengan menjatuhkan hukuman mati. Tangkap dulu. Tuduhannya nyusul, nanti dicari. Nah, kemudian awalnya mereka tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tapi pada akhirnya mereka justru menemukannya ketika Yesus bicara. Coba kalau Yesus diam saja. Bingung mereka pasti. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, sekali lagi di Matius dan Markus terutama itu pengadilannya lebih seru daripada yang di Lukas ini. Tapi prinsipnya ketemu yang sama. Nah, kemudian sekarang lihat bab 23. Ayat 1. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia. Katanya, kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja. Tuduhannya diubah kan? Ini dalam hal ini senada dengan Matius dan Markus. Kenapa? Tuduhannya itu mengaku sebagai raja, melarang membayar pajak. Sama, ini urusannya pemberontakan. Dan tuduhan ini langsung mengarah pada hukuman mati. Nah, kemudian lihat ayat 3. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Bapak Ibu, pemeriksaan tentu tidak secepat ini ya. Masa hanya Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Lalu Pilatus bilang, aku tidak mendapati kesalahan. Nah, tentu tidak sesederhana ini kalau bicara tentang pemeriksaannya. Tapi Bapak Ibu garis bawahi, kasih tanda, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sampai ke sini. Nah, ini kita tidak temukan di Injil yang lain. Seolah-olah begini, para pemuka Yahudi itu menjelaskan Yesus itu ngaku raja, dan sebagai orang yang mengaku raja siap memberontak ya. Dan pemberontakan pertama itu dilakukan dengan melarang orang membayar pajak. Dan gerakan Yesus itu seolah-olah dimulai dari Galilea ya, menuju ke Yudea dan sudah sampai di Yerusalem. Ketika Pilatus mendengar orang itu Galilea ya, ia menanyakan apakah orang itu seorang Galilea.
ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ini Herodesnya adalah Herodes Antipas, bukan Herodes Agung. Herodes Agung itu adalah raja yang berkuasa atas seluruh Palestina ketika Yesus lahir itu loh. Yang ketemu sama orang-orang Majus. Itu namanya Herodes Agung. Herodes Agung mati. Nah, setelah Herodes Agung mati, wilayah Yudea diserahkan kepada Arkelaus yang disebut dalam Injil Matius, yang diketahui oleh Yusuf, sehingga Yusuf memutuskan untuk tidak tinggal di Bethlehem tapi ke Nazaret di Galilea. Ada Arkelaus di Yudea. Nah, wilayah Galilea itu diserahkan kepada ini Herodes, tapi nama sebenarnya adalah Antipas. Ketika Pilatus tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, hanya di Injil Lukas kita ketemu Yesus dihadapkan pada Herodes. Nah, ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Kenapa? Sudah lama dia ingin melihat Yesus. Ia sering mendengar tentang Yesus dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu mukjizat. Dipikirnya itu, Yesus itu seperti apa? Tukang sulap atau tukang sihir? Yang dipikirkan Herodes kurang lebih begitu. Mumpung Yesus dihadapkan kepada dia, lalu dia adalah raja, dia berharap Yesus buat mukjizat. Artinya apa? Ya berlakulah seperti tukang-tukang sihir, membuat keanehan, membuat keajaiban, dan kemudian itu akan membuat Herodes senang. Gitu. Tapi di hadapan Herodes yang mengajukan banyak pertanyaan, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat 10. Sementara itu, lihat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ini kayaknya percuma gitu ya, dikirim kepada Herodes. Jadi Herodes tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Yesus diem aja sih, nggak ngomong apa. Dikembalikanlah Yesus kepada Pilatus. 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Sekarang berikutnya perhatikan. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Perhatikan, di sini jelas ditunjukkan bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. 15. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Diulang-ulang ya. Dan ini jelas menunjukkan, menegaskan Yesus itu bukan orang yang bersalah. Nah, 18. Namun mereka berteriak bersama-sama, enyahkan dia dan lepaskanlah Barabas bagi kami.
Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Nah, Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun kudapat padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Ibu lihat ini yang ketiga. Yang kedua di ayat berapa? 14 dan 15 ya. Dan di ayat 15 tadi ditambahkan, ya udah supaya kamu lega. 16, aku akan menyebut dia lalu melepaskan dia. Udah begitu. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang pertama di ayat berapa? Di ayat berapa Pilatus mengatakan Yesus nggak salah. 4 ya. Di ayat 4. Bab 23 ayat 4. Nah, kemudian jadi aku akan mencambuk dia, balik ke ayat 22, lalu melepaskannya. Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke penjara karena pemberontakan dan pembunuhan sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, hanya Lukas yang bercerita atau mengungkapkan Pilatus itu sampai 3 kali bicara bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus sudah memeriksa Yesus dan kemudian kesimpulannya Yesus tidak bersalah. Kalau kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati, kalau kemudian Yesus disalib, ya itu bukan karena dia bersalah. Nah, kemudian sekarang kita amati lagi ya ayat 23. Dengan berteriak mereka mendesak supaya ia disalibkan. Supaya disalibkan. Kemudian 24, Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Akibatnya apa? Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Jadi kalau di dalam Injil Lukas, Pilatus tidak menjatuhkan hukuman mati ya. Ya. Sampai di sini tadi ketemu Pilatus menjatuhkan hukuman enggak? Mereka menuntut supaya Yesus dihukum mati. Ya. Kemudian Pilatus mengatakan enggak ada tindakan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu mereka teriak, salibkan Yesus. Pilatus mengabulkan. Nah, kemudian ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, ini perempuan-perempuan ini juga hanya ada di Lukas. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti jalan salib sama ketemu perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Nah, tuh Bapak Ibu sedang mendalami Injil Lukas sebenarnya. Tapi perempuan satu yang dalam jalan salib, Bapak Ibu tidak temukan di dalam Injil. Vero itu enggak ada di yang mengucap Yesus siapa namanya? Panggilannya Vero. Masa panggilannya Nika? Enggak, Vero biasanya. Itu enggak ada di dalam Injil, ya. Tapi ada di dalam teks-teks yang lain di luar keempat Injil. Nah, sekarang
melihat para perempuan itu, ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering?" Ini peribahasanya sulit ini. Waktu Bapak Ibu membuka buku 1001 peribahasa Indonesia itu nggak ada kan ini? Nggak ada. Nah, perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para perempuan. Yesus mengatakan, berbahagialah para perempuan yang nggak punya anak. Kemudian, lihat, orang akan berkata kepada gunung, runtuhlah menimpa kami. Kepada bukit-bukit mereka akan berkata, timbunilah kami. Kalimat-kalimat ini menunjukkan akan adanya satu malapetaka yang sangat dahsyat yang akan membuat ibu-ibu kehilangan anak-anak. Akan ada kematian besar. Banyak orang akan mati dan banyak perempuan akan kehilangan anak-anak. Maka dikatakan lebih bahagia, lebih senang ibu-ibu yang nggak pernah melahirkan. Kenapa? Nggak akan kehilangan anak, gitu maksudnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus ini terjadi beneran. Tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi. Roma datang menghabisi, meruntuhkan kota Yerusalem. Banyak korban, orang-orang mati, harta dirampas, lalu orang-orangnya, penduduknya dijual jadi budak. Tadi Yesus disuruh bernubuat, nggak mau kan ya? Waktu dipukuli, bernubuatlah siapa yang nampar kamu. Ini kita menemukan Yesus bicara tentang sesuatu malapetaka dahsyat. Nah, kemudian malapetaka itu akan menimpa kalian. Kenapa? Jika orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Beda kayu basah, kayu kering ini apa? Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang begini. Perhatikan aja ayat 31. Jikalau orang berbuat demikian demikian itu apa? Ini bicara tentang kematian, bukan sebelum Yesus mati. Penganiayaan, siksaan kepada Yesus ini tadi ya. Nah, kayu basahnya itu Yesus. Yesus yang tidak bersalah saja mengalami penderitaan yang kayak gini. Apalagi nanti dengan kayu kering. Orang-orang Yahudi, terutama yang menganiaya, yang menyiksa Yesus. Pasti akan ada penderitaan yang sangat besar, sangat dahsyat. Jadi, aku mengalami yang seperti ini. Orang benar diperlakukan seperti ini. Ingat, kamu akan mengalami yang lebih berat. Nah, kemudian ayat 32. Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kemudian, ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini yang didoakan Yesus siapa sih?
Ya, mereka menyalibkan Yesus. Ya, jadi mereka yang menyalibkan Yesus itu saja didoakan oleh Yesus. Ampuni mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias. 36, para prajurit mengolok-olok dia. Ya, ini prajurit, para pemimpin Yahudi mengolok, mengejek, para prajurit mengolok, penjahat yang disalibkan bersama dengan dia pun menghujat. Nah, yang tolong diperhatikan ayat 38. Juga ada tulisan di atas kepalanya. Inilah Raja orang Yahudi. Dari keempat Injil, hanya Lukas yang menggunakan kata inilah. Nah, kalau kita lihat sedalam keseluruhan perikop ini tadi, kalimat inilah Raja orang Yahudi itu dipandang sebagai ejekan kan ya, hinaan. Tapi untuk orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan ejekan. Tetapi itu adalah pernyataan tentang siapa sebenarnya Yesus. Nah, tunggu dulu. Sekarang lihat ke ayat 44. Ketika hari itu kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini orang benar. Tunggu dulu, ini nyambung dengan ucapan Pilatus tadi. Pilatus 3 kali mengatakan Yesus tidak bersalah. Sekarang tambah satu lagi. Dan yang mengatakan itu adalah, tunggu, kepala pasukan. Ngapain kepala pasukan ada di sini? Ya, dia ini komandan eksekutornya tadi. Komandan dari para prajurit yang menyalibkan Yesus. Jadi dia melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Dia menyaksikan ketika Yesus diadili oleh Pilatus, melihat apa yang terjadi dengan Yesus sepanjang perjalanan menuju Golgota, melihat juga apa yang terjadi ketika Yesus dipaku di kayu salib, lalu digantung di kayu salib, sampai dengan Yesus mati di kayu salib. Nah, yang membuat ini kepala pasukan sampai pada pengakuan, orang ini orang benar. Ini apa jadinya? Begini, Bapak Ibu, begini ya. Bapak Ibu pernah ketemu nggak orang yang dituduh, dipersalahkan, gitu, difitnah? Kalau pernah menemukan orang yang seperti itu, Bapak Ibu seringkali langsung tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kita sendiri ikut menilai kan ya. Kalau yang saya dengar tentang orang ini, ya saya sudah mendengar, dan kemudian saya ketemu orangnya, saya akan mengatakan dalam hati atau terucap, oh pantesan. Penampilannya begitu, omongannya begitu, pantas kalau orang-orang nuduhnya begini-begini. Pernah ngomong gitu enggak?
Itu kan kita nggak mikir, nggak berencana untuk ngomong gitu kan ya. Tapi pikiran itu, pemahaman itu muncul. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, saya dengar orang si A ini diomongkan begini-begini, tapi ketika saya ketemu, saya ngobrol, saya ngelihat, nah ini yang diomongkan dengan yang saya lihat, beda. Yang membuat berbeda apanya? Yang membuat Bapak Ibu, yang membuat kita ambil simpulan, yang diomongkan orang-orang itu nggak benar, dan yang benar adalah yang saya lihat, itu apanya? Kadang-kadang bukan omongannya, kan? Tetapi apa? Sikapnya, perilakunya. Omongan juga, tapi itu unsur yang minim malah. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang menyesal karena memfitnah Bapak Ibu? Dan ngaku, saya pernah memfitnah. Kalau pernah, ini pasti pengalaman istimewa, beneran? Ya, ya. Mengaku, saya dulu pernah memfitnah kamu. Tapi kemudian, enggak, saya menyesal. Karena yang saya omongkan benar-benar berbeda dengan yang kamu lakukan. Enggak pernah. Berarti saya termasuk orang yang beruntung saya. Karena pernah ketemu orang yang ikut-ikutan memfitnah, jadi ikut mendengar orang ngomong negatif, dia ikut menyebarkan omongan negatif. Namanya bumbu itu pasti membuat omongan jadi lebih. Dan setelah mengalami, melihat macam-macam, ngaku, mengatakan, saya ikut memfitnah, tapi ternyata yang saya omongkan salah. Nah, sekarang begini. Sekali lagi itu pengalaman istimewa ya, nggak semua orang alami kayak gitu. Karena tidak semua pemfitnah itu berani ngomong kayak gitu ya. Nggak profesional. Orang ini tidak profesional fitnahnya. Masih berani ngaku kalau memfitnah kan. Nah, sekarang begini. Kepala pasukan itu kan sudah terbiasa berhadapan dengan pemberontak-pemberontak. Sudah terbiasa dengan orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak, penjahat, penyamun, pembunuh. Kalau nggak pernah ketemu kayak gitu kan dia nggak akan naik pangkat jadi kepala pasukan. Pilatus nggak akan naik pangkat jadi wali negeri kalau nggak punya pengalaman. Sepanjang karirnya di militer, kepala pasukan ini rupanya kalau begitu ya, nggak pernah berhadapan dengan orang kayak Yesus ini. Nah sekarang begini, kalau orang sudah biasa bertemu dengan pemberontak-pemberontak, sudah ketemu dengan para pembunuh, dari gelagatnya aja udah ketahuan kan? Ini kita nggak ngomong pembunuhan yang kita dengar beritanya sekarang ini ya. Kadang-kadang gini aja, karena terbiasa, kita seperti punya apa menyebutnya ya, entah menyebutnya apa. Bapak Ibu yang jualan, yang dagang, yang buka toko, itu muncul nggak perasaan orang kayak gini, kayaknya mau beli ini, gitu. Yang ini paling cuma nengok-nengok doang. Yang ini cuma nyentuh-nyentuh aja. Itu teorinya datang dari mana coba? Nggak ada. Pengalaman menunjukkan yang bahkan saya tidak bisa membuat deskripsi. Yang begini-begini kayaknya mau beli. Yang begini-begini itu cuma nengok-nengok aja. Itu didapatkan dari pengalaman kan. Nah sekarang kalau seorang yang sudah punya pengalaman dalam dunia militer, berhadapan dengan pemberontak, berhadapan dengan penjahat, pembunuh, kan biasa. Ketika melihat Yesus yang dianggap sebagai pemberontak, dituduh sebagai pemberontak, tapi sepanjang proses pengadilan tidak menunjukkan sikap pemberontak. Bahkan lihat ketika disalib, dipaku di kayu salib pun Yesus menunjukkan sikap yang berbeda dengan yang lain. Maka pemimpin kepala pasukan ini ambil simpulan, benar, orang ini adalah orang benar.
Nah, sekarang begini. Tolong kembali ke Yesus yang masuk ke Yerusalem. Bab 19 ya. Lihat ayat 38. Perhatikan seruan orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Perhatikan, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja. Lalu lihat juga Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Ingat lagi, ini mengikuti nubuat Zakaria. Yesus masuk Yerusalem nunggang seekor keledai. Bukan karena sudah kecapean. Nah, ini dari Galilea sampai ke Bukit Zaitun jalan kaki. Tinggal 2 kilo masuk Yerusalem, kok malah mau naik keledai. Tidak mungkin karena kecapean kan? Tapi ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Kalau melihat Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10, tanda kalau Raja Mesias datang, memang belum buka? Sudah kan? Sudah pernah buka kan? Yang belum juga boleh buka sih kalau Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10. Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10. Gimana? Bunyinya gimana? Bersoraklah. Hai Putri Sion. Lihat. Rajamu datang. Ya, jadi yaitu mengikuti nubuat Zakaria, Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Itu artinya sama dengan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menyatakan bahwa Dia adalah Raja. Nah, Raja Yesus ini masuk Yerusalem. Yesus sebagai Mesias memasuki Yerusalem. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Raja Mesias di Yerusalem? Kembali ke tulisan yang ada di atas kepala Yesus tadi. Inilah. Jadi yang dilakukan oleh Yesus sebagai Raja, nah, Yesus itu tidak bersalah. 4 kali 3+1 dikatakan Yesus tidak bersalah. Tapi Yesus mengalami penderitaan yang seperti ini. Nah, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus dilakukan dengan cara seperti ini. Yesus yang tidak bersalah menanggung penderitaan demi keselamatan orang-orang yang tidak bersalah, orang yang bersalah. Jadi Yesus tidak bersalah. Dia menanggung penderitaan. Tujuannya untuk apa? Menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang-orang yang bersalah. Supaya menjadi lebih jelas, Bapak Ibu, karena di sini disebut tentang orang benar tadi ya. Bapak Ibu, kita ke kitab Nabi Yesaya. Bab 52.
ayat 13. Yesaya 52 mulai dari ayat 13 ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Jadi Bapak Ibu, ini bagian ini ya seringkali disebut syair atau kidung tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi Tuhan menyebut hambaku akan berhasil. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 14. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 14. Jadi hamba Tuhan itu cakep apa enggak? Buruk. Ya, sampai enggak kayak orang lagi. Saking buruknya ya. Kemudian berikutnya. Sekarang ayat 53 ayat 2. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Perhatikan tunas tumbuh di tanah kering. Keadaannya gimana? Tunas tumbuh di tanah kering. Hidup segan. Terus, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Diulang lagi. Tadi dibilang buruk, sekarang dibilang enggak tampan. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat hamba Tuhan itu pasti enggak naksir gitu. Ya. Terus 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dihina, dihindari orang. Nah, kemudian seorang yang kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Terus, orang menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Jadi kalau mau masuk ke sini pasti nggak boleh. Terus duduk di luar. Atau suruh duduk di pojok tapi nggak dikasih snack gitu ya. Nggak masuk hitungan. Dihina, dihindari. Nah, kemudian berikutnya sekarang ayat 7, 53 ayat 7. Ia dianiaya tetapi membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak menutup, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia dikirim pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Hamba Tuhan ini akhirnya mati. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan makamnya di antara orang. Oh, ini beda sekali, saya harus ngecek ini. Bapak Ibu coba baca ayat 9. Yang terjemahan yang baru, dan makamnya di antara orang kaya. Jauh sekali. Nanti harus saya cek ini. Jadi sulit saya mengertinya ini. Jadi
Terus coba lihat ayat 10. Ayat 10 ini Bapak Ibu gampang mengerti, tapi saya tidak yakin Bapak Ibu gampang menerima. Coba. Lihat kalimat pertama. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan, mengerti kan? Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu mau terima kalau begini? Tuhan meremukkan saya dengan mau. Nah itu tadi yang saya bilang. Saya bisa mengerti tapi belum tentu bisa terima. Nah, kemudian lihat, apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan terlaksana oleh. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku, orang benar itu akan membenarkan orang banyak, dan kejahatan mereka dipikulnya. Nah, kemudian sekarang kembali ke ayat, bentar, ayat 8. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Jadi siapa yang pemberontak? Umatku. Siapa yang kena tulah? Hambaku. Tadi kan? Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, terus sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Terus mundur ke ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi yang jahat siapa? Lalu yang ditimpa hukuman hamba Tuhan itu. Nah, ayat 5. Akan tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang berontak siapa? Yang ditikam siapa? Yang jahat siapa? Yang diremukkan siapa? Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah sekarang begini. Bukan hanya Lukas, tetapi yang lain juga menggunakan kitab Nabi Yesaya ini untuk menjelaskan makna kematian Yesus. Dan kemudian begini memahaminya. Jadi kalau memperhatikan kisah sengsara dan kemudian memperhatikan kitab Nabi Yesaya ini, kita lihat Yesus itu adalah hamba Tuhan itu tadi. Yang tidak bersalah. Hamba Tuhan tadi kan nggak bersalah. Nggak ada tipu. Hidupnya benar. Dia disebutnya aja hamba Tuhan. Yesus orang benar, dia tidak bersalah. Dalam Injil Lukas ditegaskan sampai 4 kali, 3 plus 1, Yesus tidak bersalah. Tetapi kemudian, lihat, Yesus mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu di kitab Nabi Yesaya tadi, perhatikan kalimat yang gampang dipahami tapi sulit diterima tadi. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan. Bapak Ibu silakan kembali ke Getsemani. Yesus berdoa bagaimana di Getsemani? Coba diperiksa di Injil Lukas ya. Sambil Yesaya diberi tanda nanti kalau kita perlu kembali ke sana.
Kita lihat Yesus yang di Getsemani. Bab 22, tapi lihat ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapan. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Cawan ini lambang penderitaan. Udah nggak usah diskusi panjang lebar hubungan cawan dengan penderitaan ya. Tetapi lihat kata-kata Yesus. Jikalau engkau berkenan, ambil cawan ini. Bapak berkenan nggak ngambil cawan itu? Enggak kan? Kemudian, jadilah kehendakmu. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi yang dikehendaki Bapa untuk dikerjakan Yesus, udah dikasih cawan nih, ini cawan nih. Yesus minta, ambil cawan ini kalau engkau berkenan. Bapa tidak berkenan, cawan sudah disediakan untuk Yesus, dan kemudian Yesus harus meminumnya. Itu artinya, Bapa menghendaki Yesus menderita. Ini lebih sulit lagi dimengerti. Nah, kemudian sekarang begini, ingat yang di Yesaya tadi. Hamba Tuhan itu tidak bersalah. Yang bersalah umat. Umat yang harusnya dihukum. Tapi hamba Tuhan ini menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa, oleh umat yang berdosa. Itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, tapi seperti yang dikehendaki Bapa, dia menanggung hukuman atas dosa-dosa yang harusnya ditanggung oleh orang-orang berdosa. Karena hukuman sudah ditanggung oleh Yesus, maka kemudian manusia dianggap tidak bersalah, dianggap tidak berdosa, dan kemudian manusia dianggap layak untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Ingat dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Hari ini juga engkau akan keselamatan itu pemberian. Keselamatan itu karunia dari Yesus. Bagaimana karunia yang diberikan? Di kayu salib, Yesus bertindak sebagai orang yang menanggung hukuman. Atau kalau di kitab Nabi Yesaya tadi juga digunakan kurban. Ya. Jadi Yesus bertindak sebagai imam sekaligus kurban, yang sebagai imam dia mempersembahkan kurban penghapus dosa. Karena kurban sudah dipersembahkan oleh Yesus, dosa sudah dihapuskan oleh Bapa, maka manusia dipandang layak untuk menerima hidup yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu sekarang, tolong ikuti dua orang yang pergi ke Emmaus itu. Cepat-cepat, kalau nggak ketinggalan nanti. Bab 24 ya. Boleh tanya, Pak? Lukas 24. Ya, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Atau saya enggak nanti putus penjelasannya kalau ini. Oke. Ya. 24, coba Bapak Ibu periksa ayat 25 sampai dengan 27. Yesus bicara kepada dua orang itu ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26 ini, perhatikan baik-baik.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu boleh periksa ya. Terserah mengikuti kata-kata Yesus ini. Dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Di mana ketemu Mesias menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Saya kasih waktu sebulan Bapak Ibu periksa ya. Jadi Mesias itu nggak ada ceritanya Mesias menderita. Mesias kok menderita? Enggak. Mesias itu adalah raja penyelamat. Dia kuat, dia jaya, dia bisa menggerakkan orang untuk menyelamatkan bangsanya dari musuh-musuhnya. Yang bicara tentang penyelamatan, itu pekerjaan Mesias ya. Melalui penderitaan dan kemudian setelah itu masuk dalam kemuliaan. Tadi kita juga sudah lihat di Yesaya, nanti periksa lagi ya. Itu hanya di Yesaya tadi itu. Tidak disebut langsung itu Mesias, enggak. Itu adalah hamba Allah. Itu hamba Tuhan yang mengalami penderitaan. Tapi kemudian kembali ke kitab Nabi Yesaya. Di ayat 53, bab 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku, orang benar itu akan membenarkan banyak orang. 12. Aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar. Dan ia akan membagikan jarahan kepada orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Lihat, hamba Tuhan ini bertindak sebagai penyelamat. Caranya mengorbankan diri, menyerahkan nyawanya, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Dan sesudah itu, lihat, hamba Tuhan itu sendiri juga akan dimuliakan. Dan ini kan nyambung. Sesudah Yesus menyelesaikan karya penyelamatan, menyerahkan diri di kayu salib, Yesus mati, matinya di antara pemberontak kan? Dan tapi sesudah itu, Yesus dimuliakan, bangkit dari kematian, dan kemudian tidak mati lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu punya gambaran tentang Yesus di Injil Lukas sekarang. Kayaknya sama saja kalau membaca kitab Kisah Sengsara. Tapi enggak. Ada yang beda. Nanti membaca Yohanes, beda lagi. Apakah satu dengan yang lain bertentangan? Kelihatan dengan jelas enggak bertentangan. Di kayu salib, atau kita bicara luas Injil Lukas, Yesus ditunjukkan dia adalah yang benar, tidak bersalah, menderita, mati karena Bapa menghendaki, dan tujuannya adalah menanggung hukuman yang harus ditanggung oleh orang berdosa, supaya orang berdosa dipandang layak untuk menerima hidup kekal. Dah, sekarang baru pertanyaan sekarang. Mau yang online dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, mana sih tadi yang tanya saya? Ini Pak, saya mau nanya. Ini di Yesaya 53 di ayat 10 di sebelumnya kan? Kasih mikrofon, kan, Pak, biar pada dengar. Kasih mikrofon. Cuman silakan Bu. Oh maaf. Di Yesaya 53 ayat 10 kan tertulis,
tapi Tuhan berkehendak merumahkan dia. Itu kan tadi kan disebutkan bahwa itu menyambut mengenai Yesus yang disalibkan ya Pak ya. Betul Kak? Pak Seto. Halo? Halo? Bentar, Bu. Ya, lanjut. Ya, Iya, silakan. itu betul nggak? Itu mengenai Yesus yang disalibkan itu yang maksudnya untuk merupakan dia dengan kesakitan yang dicambuk dan sebagainya, yang dicambuk berduri dan sebagainya untuk bilur-bilurnya. Itu mengenai Yesus kan? Yang disebutkan apakah betul di Yesaya 53 ayat 10? Begini, Bu, kalimatnya bukan ini Yesus. Kalau mengatakan Yesaya 53 itu ini Yesus, Bapak Ibu yang akan kecewa. Oke, Coba bukan. sekarang lihat ayat 10. Enggak, 53 pertanyaan saya, ayat. oke. Ya, Ya tunggu dulu. ya baik. Saya tidak akan mengatakan ya atau enggak, tapi kita lihat kejelasannya ya. 53 ayat 10. Apa yang dikatakan di situ? Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa lah. Kelanjutannya Belum selesai. ini yang pertanyaan saya sebenarnya. Ia akan melihat keturunannya. Stop. Umurnya akan Ia melanjut. akan melihat keturunannya. Ya, Nah, siapa maksudnya? makanya saya mengatakan tidak bisa kita mengatakan Yesaya ini langsung bicara Yesus. Karena nanti pantesan di film itu gitu. Yesus dipandang punya anak. Nah, membacanya bukan begitu, tapi begini. Sudah ada kitab Nabi Yesaya di zaman Yesus ya. Dan para rasul, semua orang Yahudi tahu teks ini. Mereka melihat kematian Yesus yang seperti itu. Lalu mereka ingat yang terjadi dengan Yesus itu seperti yang dialami oleh hamba Tuhan di kitab Nabi Yesaya. Nah, para pengikut Yesus kemudian menggunakan nubuat Nabi Yesaya untuk menjelaskan makna kematian Yesus. Begitu memahaminya. Dan itu cara yang menggunakan perjanjian baru untuk mengatakan bahwa kematian Yesus itu bukan kecelakaan, tetapi sesuatu yang memang sudah dipikirkan oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Ingat kalau Yesus nggak mau pulang ke Galilea selesai. Ya, begitu maksudnya Ibu. Jadi bukan meramal ya. Yesaya nggak ngeramal. Tetapi para penulis Injil atau juga para rasul menggunakan nubuat Yesaya untuk menjelaskan makna kematian Yesus. Makna kematian. Iya, soalnya kan nggak, yang di bawahnya juga ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, kan nggak nyambung ya. Ya justru itu. Maka saya mengatakan tunggu dulu. Kalau langsung mengatakan hamba Tuhan itu sama dengan Yesus, Yesaya langsung bicara Yesus, yaitu tadi akan ketemu kekecewaan seperti itu. Dan nubuat-nubuat lain juga sama nasibnya begitu. Misalnya nama Emmanuel yang di Matius bab 1 ayat 23 itu. Sesungguhnya perempuan sudah mengandung. Coba Bapak Ibu baca sampai selesai. Nggak ketemu kalau itu Maria dan Yesus. Karena ada banyak hal yang memang Nabi bicara untuk orang di zamannya. Sebelum anak itu bisa membedakan yang benar yang salah, dua negeri yang rajanya engkau takut itu akan ditinggalkan kosong. Nggak akan nyambung, padahal itu masih satu perikop. Ya, begitu Bu membacanya. Ya. Oke. Ya, Boleh baik, Pak, boleh saya satu bertanya Pak.
Ya, silakan Bu. Oke. Dari Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi salibnya itu sebenarnya Simon yang membawanya sampai di tempat penyaliban baru ditaruh diletakkan kepada Yesus, atau ada dua salib. Jadi salib yang satu dibawa oleh Simon dan satu lagi dibawa oleh Yesus. Jadi bagaimana itu, Pak? Ya, Ibu Mohon. baca ayatnya dengan teliti. Ya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas Di bahunya atas supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini saya curiga sama Ibu sebenarnya. Kenapa? Ibu jangan-jangan baru sekali ini membaca teliti Injil Lukas. Dan lebih banyak membaca apa yang ada di dalam memori. Benar apa enggak? Betul, Pak. Ya. Dan nggak usah khawatir, Bingung saya. hanya Ibu, semua juga begitu, Bu. Iya, memang Betul, Pak. begitu. Jadi Nah, sekarang begini. Di setiap Injil, dalam hal ini memang agak ada beda-beda. Yang paling tragis memang yang di jalan salib. Ya. Nah, yang paling hebat, wah itu di Injil Yohanes. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke Golgota. Ya. Nah, kalau yang di Lukas, salibnya dipikul oleh Simon, Yesus jalan di depan. Ya, yang selama ini ada di memori kita, Yesus pikul salib sendiri. Ya, jatuh. Bangun lagi, pikul lagi, jatuh. Nah, terus prajurit gak tega, bukan gak tega ya. Ini kalau begini terus gak nyampe-nyampe gitu ya. Maka mumpung ada Simon disuruh pikul. Nah, yang kita lihat di dalam Injil Lukas, ya begini. Terus, mumpung masih di Lukas ya, sekarang saya tanya sama Ibu dah. Yang buat Petrus itu sadar kalau dia sudah mengkhianati Yesus, itu apa? Ayam berkokok kan? Suara kokok ayam kan? Gimana suaranya? Coba lihat bab 22 itu. Lihat bab 22. Ayat 60 dan 61. Lukas 22, 60 dan 61. Apa yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 61. Jadi, 61. lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, sekarang. Jadi, menurut Lukas, yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus apa? Tuhan memandang Yesus. Iya, tatapan atau pandangan Yesus kepada Petrus kan? Ya. Nah, ini hanya ada di Lukas. Matius dan Markus menunjuknya ke ayam. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi ketika kita ya sekali waktu kita belajar dengan cara begini ya. Jadi kita bisa melihat beda satu Injil dengan yang lain. Tapi ini ilmunya untuk yang sudah pada maju belajarnya ya. Maksudnya kalau baru belajar kitab suci begini. Kalau nggak sakit kepala ya sakit hati.
Pusing kepala, Pak. Ya, itu sakit kepala. Kalau baru pusing enggak apa-apa. Tapi udah sakit hati. Udah gitu kan saya selalu minta buka sendiri, baca sendiri kan. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengatakan kata Pak Seto, enggak bisa. Nah, ngelihat sendiri teksnya kok. Jadi ada Bapak Ibu memang yang berbeda. Sekarang, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Contoh lain ya. Karena takut, Pak. Matius, Markus, dan Lukas Yohanes beda. Lukas dan Yohanes, Bapak Ibu boleh lihat 22 ayat 3. Maka 22 ayat masuklah iblis. Ya, 3. Ya. Itu kayak gitu. maka Lukas masuklah Yohanes juga iblis. begitu. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus, Yudas itu menyerahkan Yesus begitu saja. Karena orang-orang itu, musuh Yesus itu pada seneng, nah mereka janji kasih duit. Kalau di Matius, enggak begitu juga. Matius itu yang paling diingat di memori orang Katolik. Menjual Yesus. Karena dalam Injil Matius, Yudas berkata, apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Itu yang paling banyak diingat di antara para pengikut Yesus kan, di antara khususnya di antara umat Katolik. Tapi Matius beda dengan Markus. Beda dengan Lukas dan Yohanes. Lukas dan Yohanes seragam. Iblis merasuki Yudas. Begitu. Oke. Jadi ini Oke, untuk terima kasih, Pak. menginsafi perbedaan di antara Injil-Injil itu ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak, silakan. Enggak, saya enggak mengatakan. Di Injil dikatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Itu kalau di dalam pemikiran adat dulu kan menebus dosa yang sudah diperbuat itu. Tapi ini kalau Yesus ini pesta Yesus ini menebus dosa yang bahkan buat oleh orang yang belum lahir pun belum sampai yang tahun kemudian seperti kita lihat. Apa itu? Begini dulu. Ada kerancuan dengan kata menebus. Menebus atau menghapus? Hanya disebut tadi korban penebus salah, ya. Itu di Yesaya. Tapi Bapak bisa mengingat nyanyian pujian Paskah? Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus, yang menebus dosa, gitu. Hah? Enggak, ini dulu aja, sederhana ini dulu, Pak. Coba ingat semua nyanyi dah. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus dosa. Jadi yang ditebus dosa apa kita? Kita menebus kita. Tunggu dulu, ini klarifikasi tentang kata menebus. Soalnya kalau enggak, nanti lagu-lagu itu juga jadi beda-beda. Menebus kita. Itu kalau itu saya berani pastikan saya tidak menggunakan kata penebusan dosa, penghapusan. Itu kan dosa yang sudah diperbuat. Iya, ini dulu. Yesus itu seakan-akan menghapus dosa yang sudah diperbuat. Ini hapus dosa yang belum diperbuat bahkan orang yang lahir. Ya memang begitu. Tetapi kemudian itu tidak berarti ya udah berdosa saja toh nanti juga akan dihapus. Dosanya juga akan dihapus. Begini. Kalau hanya dosa yang sudah diperbuat yang bisa dihapus oleh korban Yesus, berarti hanya yang berdosa sebelum Yesus bisa dihapus kan? Berarti kemudian Bapak Ibu
Atau nanti Yesus datang lagi, mati lagi gitu. Nah, sekarang begini. Ketika kita berbicara tentang karya Allah yang dikerjakan oleh Tuhan, ini bukan soal apa namanya nyebutnya ya, terikat kepada waktu, terikat kepada ini tempat tertentu. Karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu berlaku untuk semua manusia sepanjang zaman. Kenapa? Dasar pertamanya adalah yang mati itu bukan orang biasa, tapi anak Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak ada, atau begini dulu. Kalau bicara tentang karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah, lalu kita bicara tentang kehidupan surgawi, tentang kehendak abadi Allah. Ini kita sudah tidak ketemu lagi dengan ikatan keterbatasan dengan waktu. Nah, saya tidak mau, kalau hanya menggunakan kitab suci, ya kita masih bisa perdebatan panjang dan kemudian muncul macam-macam simpulan. Tapi untuk melihat apa yang dipercaya di dalam gereja Katolik, kita memang perlu ngecek ini katekismus. Tapi ini tadi yang kita diskusikan kristologi Lukas, bukan teologi Katolik. Nah, ini tadi kan untuk dalam pembicaraan di awal, kita mau melihat gambaran tentang Yesus menurut keempat Injil. Nah, cara melihatnya bagaimana? Seperti yang sudah kita lihat ini. Tapi nanti kalau sudah bicara tentang kristologi Katolik, beda lagi. Lu kok beda-beda? Ya memang pemahaman kita tentang Tuhan dari waktu ke waktu kan mengalami perkembangan. Bapak Ibu nyari Alkitab, di Alkitab, Tritunggal, nggak akan ketemu. Ya. Untuk yang bisa mengatakan karya penyelamatan itu berlaku untuk manusia sepanjang segala zaman, itu juga perlu pemahaman lebih lanjut. Jadi diskusi kita, minta maaf Pak, masih terbatas untuk keempat Injil ini, ya, nggak masuk ke kristologi dalam gereja Katolik. Gini aja sudah pada bingung. Ya. Ya memang begitu. Boleh dicek di Markus, Matius, kemudian di Lukas. Jadi yang menghujat di Markus itu orang juga penjahat, yang disalibkan juga menghujat. Tapi Lukas membuat sesuatu yang berbeda. Karena apa? Bapak Ibu perhatikan saja. Orang yang menyalibkan Yesus saja didoakan Yesus kan? Tetap tega mengatakan penjahat yang satu ini nggak diselamatkan. Semua Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kecuali itu. Nggak bisa kan mengatakan seperti itu. Karena yang berdosa itulah justru yang mendapatkan perhatian. Lukas memang memberi perhatian istimewa dalam Injil Lukas ini ya. Dalam Injil Lukas, Yesus memberi perhatian yang istimewa kepada orang berdosa. Boleh dibandingkan, kita udah bandingkan malah enggak. Enggak ada cerita yang begini di Injil lain, hanya ada di Lukas. Kalau untuk mengatakan Yesus itu enggak bersalah, Matius punya cara yang berbeda untuk menceritakannya. Pilatus cuci tangan, istrinya datang, mimpi buruk gitu ya. Dalam mimpi dia mengetahui ini orang yang benar. Tapi sekali lagi ada yang sama dari Injil-Injil. Tetapi Injil-Injil itu juga menyampaikan hal yang
beda satu dengan yang lain dengan tekanan perhatian menurut penginjilnya dan pendengarnya. Yesus yang jatuh nggak akan Bapak Ibu temukan di Injil Yohanes. Simon juga nggak ada di Injil Yohanes. Tunggu minggu depan. Iya, begitu ya. Kenapa, Pak? 8 sebelum Masehi. Ya. Itu Bapak boleh baca Yesaya bab 6, bab 7. Itu kalau mau kenalan sama istrinya juga bab 8. Ya. Nanti silahkan baca sendiri. Bab 1 juga, bab 1 ya. Yesaya itu berkarya pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi panjang masa kerjanya. Yesaya itu jadi nabi ketika masih muda. Dia sudah jadi nabi, anak baru 1. Anak kedua sedang di dalam kandung. Bapak Ibu juga kenal sama anak-anaknya kok. Yang anak yang pertama namanya Syiar Yasub, anak yang kedua namanya keren ini, Maher Shalal Hasbas. Boleh lihat Yesaya bab 7, 8, 9, 10 ya. Periksa saja di sini. Ya. Jadi kalau pembaca itu hilang semua pandangan nabi itu sudah tua, rambutnya panjang, putih, enggak. Nabi itu coba anak baru 1 udah jadi nabi. Ya, gitu dulu ya Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Seto. Menarik malam hari ini ya. Terima kasih Pak Semakin Narto. Jauh kita masih ada Pak Narto. sesi berikutnya, kita ikuti terus siapa Yesus ya, kita semakin mengerti lagi dari Pak Seto ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Pranoto. Harus ditutup Pak. Marilah kita saling doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami dalam pengajaran dan pemahaman kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat lebih memahami karya Putramu melalui Injil Lukas yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami mohon agar Engkau menyertai kami, menerangi kami agar pemahaman ini membantu kami dalam sehingga menjadikan kami lebih dalam iman dan dalam kepercayaan, ketaatan kepadamu. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon agar Engkau menyertai perjalanan kami ke rumah sehingga kami dapat tiba kembali di rumah dengan selamat dan berkumpul lagi dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf. Sekarang dan selama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pranoto. Sampai minggu depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat